Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita bertemu dalam pemahaman Alkitab dari Komisi Warga Dewasa GKJ Gantiwarno. Kita hari ini akan modelnya sharing, jadi tidak pemahaman Alkitab seperti biasa. Marilah sebelum sharing kita mulai, kita akan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 4, bait pertama dan ke-6. Hai mari sembah yang maha besar, nyanyikan syukur dengan bergemar, perisai umatnya yang maha esa, mulia namanya, tahtanya megah. Bait yang ke-6. Ya maha besar, kekal kasih-Mu, malaikat memberi pujian merdu, pun kami makhluk-Mu kecil dan lemah, mengangkat pujian serta menyembah. Bapak Ibu yang terkasih, sebelum sharing kita mulai, marilah kita buka dalam doa. Saya hantarkan. Bapa Allah yang Maha Kasih, Allah yang bertakhta dalam kerajaan surga yang mulia, terima kasih ya Tuhan, karena Engkau telah berkati dan sertai kami dalam segala aktivitas kami. Tuhan sudah beri kesehatan pada kami, sehingga Tuhan sampai pada hari ini kami bisa bertemu dengan rekan sejawat untuk sharing dan memahami apa yang menjadi firman-Mu. Tuhan, buka hati kami, berkati kami, kiranya firman itu selalu dapat kami terima dan kami laksanakan. Karena kasih karunia-Mu saja Tuhan, kami selalu beroleh kecukupan dan berkat. Segalanya hanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu pernah mendapatkan pertanyaan. Pertanyaannya adalah seputar topik tentang Yesus anak Allah. Ya, kita akan sharing dan mengadakan sedikit ya obrolan pembicaraan tentang Yesus anak Allah. Dan mungkin Bapak Ibu Saudara juga pernah ditanya, apakah Yesus itu anak Allah? Nah, bagaimana respon dan jawaban yang Bapak Ibu berikan saat itu? Atau mungkin ditanya, kemudian Bapak Ibu mendapatkan jawaban itu dari mana? Marilah kita akan buka dari kitab Yohanes 1 ayat 12 sampai 14. Monggo Mbak Pur. Terima kasih Ibu Ari. Bapak Ibu, sharing pada sore pada pemahaman Alkitab Komisi Dewasa akan saya bacakan pada Injil Yohanes ayat yang ke-12 sampai yang ke-14. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging,
bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Demikian firman Tuhan, dan saya kembalikan Bu Ari. Monggo. Terima kasih Mbak Pur dari firman yang kita terima pada saat ini. Kita akan mencoba sharing ya. Ini ada sedikit uraian, mungkin akan saya bacakan dulu dan nanti bisa kita pahami apa isinya. Jikalau kita kaji lebih dalam kesalahpahaman yang selama ini terjadi antara umat Islam dan Kristen terkait dengan sebutan Yesus Anak Allah, disebabkan karena tidak adanya komunikasi. Oleh karena itu, jikalau ada kesempatan, baik jikalau kita bisa mengkomunikasikan dengan saudara kita, kita akan menepis prasangka yang ada. Harapannya ada relasi yang lebih baik antara umat Islam dan Kristen. Saat ini, di masa Advent Natal ini, kita diberi kesempatan istimewa untuk mendalami pemahaman kita tentang siapa Tuhan Yesus Kristus dan apa yang harus kita lakukan. Sebagai sesama agama tauhid, artinya adalah percaya bahwa Tuhan itu Esa, sebetulnya kita mempunyai pemahaman yang sama dengan pemahaman saudara-saudara kita umat Muslim bahwa tidak ada ilah lain selain dari Allah. Ini sesuai dengan hukum kasih dalam Injil Markus 12 ayat 29. Yang biasa disalahpahami sesungguhnya adalah istilah anak Allah. Saudara-saudara kita umat Islam berpikir kita mempunyai keyakinan bahwa Allah itu beranak. Padahal itu adalah tidak benar. Keyakinan Kristen tidak pernah memahami Tuhan Yesus Kristus sebagai anak dalam pengertian biologis atau fisik. Sebutan anak Allah tersebut juga disebut anak Allah bagi orang Kristen hanyalah kiasan, seperti halnya istilah anak tangga, anak bangsa. Misalnya kita tidak bisa berasumsi bahwa tangga atau bangsa mempunyai istri atau suami lalu beranak. Dalam Yohanes 1 ayat 12-13 menulis, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan laki-laki, melainkan dari Allah. Ayat ini dengan jelas menyatakan bahwa sebutan anak Allah bagi kita orang Kristen maupun anak Allah bagi Yesus bukanlah sebutan yang menunjuk pada pengertian anak secara biologis atau fisik. Ayat tersebut menunjukkan bahwa istilah atau sebutan tersebut adalah kiasan. Selanjutnya ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Dari ayat ini kita menemukan bahwa istilah anak bukan berarti Allah beranak atau diperanakkan. Istilah anak Allah adalah istilah kiasan. Istilah tersebut menegaskan bahwa Yesus asalnya dari Allah. Dia adalah firman Allah yang menjadi manusia. Jadi Yesus Kristus disebut anak tunggal Allah karena dia adalah satu-satunya firman Allah yang menjadi manusia. Dan karena firman itu adalah Allah dalam Yohanes 1 ayat 1. Maka di dalam diri Yesus Kristus ada 100% sisi kealahan. Firman Allah itu berada dalam bungkus raga manusia yang bernama Yesus Kristus. Di dalam tubuh ragawi Yesus Kristus, Allah mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dalam Filipi 2 ayat 7. Oleh karena itu, raga Yesus Kristus itu adalah 100% raga manusia. Ia bisa menangis, lapar, dan haus. Bahkan ia lahir sebagai bayi yang sederhana. Peristiwa lahirnya Yesus Kristus, Sang Firman yang menjadi manusia itulah yang kita peringati sebagai Natal.
Sebagai manusia, seperti manusia pada umumnya, ia dilahirkan dari seorang perempuan. Namun dalam kesederhanaannya itu, Allah melalui firman-Nya hadir dalam kehidupan manusia. Allah menyertai kita, Immanuel, dari Matius 1 ayat 23. Ketika firman Allah menjadi manusia dalam diri Yesus Kristus, maka bukan berarti Allah tidak ada di surga. Peristiwa firman Allah menjadi manusia dapat digambarkan seperti halnya seorang yang ceramahnya direkam menjadi kaset atau CD. Ketika kaset ceramah itu didengar oleh orang lain, maka orang tersebut akan membayangkan bahwa si penceramah sedang berbicara. Namun demikian tidak bisa dikatakan bahwa kaset itu adalah si penceramah. Jadi kalau misalnya kaset itu dibakar, maka si penceramah tidak ikut terbakar, si penceramah tetap hidup. Seperti halnya ketika kita mendengarkan suara dari kaset atau CD ceramah, lalu mengenal si penceramah, maka kita juga bisa bayangkan firman yang menjadi manusia dalam diri Yesus Kristus itu. Melalui Yesus Kristus kita dapat mengenal Allah. Dalam Yohanes 1 ayat 18 menyatakan bahwa tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Selanjutnya dalam Injil Yohanes ayat 14, saya ulangi, selanjutnya Injil Yohanes 14 ayat 9 menyatakan, barang siapa melihat aku, ia sudah melihat Bapa. Dari Yohanes 12 ayat 45. Kiranya uraian itu tadi lebih memahami apa yang menjadi pertanyaan yang selama ini mungkin juga masih menjadi pertanyaan bagi kita semua. Bagi kita ya Mbak Pur, ini mungkin sudah begitu jelas bahwa pada masa Advent ini Allah menyatakan dirinya, firman itu menjadi manusia, dan kita menjadi anaknya itu bukan anak secara biologis ya. Tuhan Yesus itu bukan anak secara biologis dari Allah, tetapi adalah kiasan. Nah itu, jadi setelah Bapak Ibu mempelajari tentang Yesus Kristus sebagai anak Allah, coba Bapak Ibu hal-hal apa atau pemahaman baru apa yang akan berpengaruh pada perayaan Natal tahun ini. Ini sebagai sharing saja, mungkin Bapak Ibu bisa dalam hati atau bersama keluarga di rumah saling bertanya. Atau juga setelah memahami Yesus Kristus sebagai anak Allah, apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Dan jika ada orang yang bertanya tentang Yesus anak Allah, apakah Bapak Ibu sudah bisa menjelaskan? Itu tadi penjelasan yang kami sharingkan pada kali ini. Mudah-mudahan akan memperjelas apa yang menjadi pemahaman dari kita semua bahwa Yesus Kristus anak tunggal Bapa. Amin. Monggo Mbak Pur. Terima kasih Ibu Ari untuk sharingnya pada kesempatan kali ini. Dan marilah Bapak Ibu kita akhiri sharing pada kesempatan kali ini, dan kita akan tutup dengan Kidung Pujian 363 bait yang pertama dan kedua. Hati dan perbuatan
kita tutup dengan doa. Saya hantarkan. Terima kasih Tuhan atas kesempatan pada saat ini, pada masa Advent, dalam rangka menyambut hari Natal. Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan dengan penuh sukacita. Kiranya Tuhan berkati, dan biarlah firman ini bisa kami jadikan kekuatan iman kami untuk menantikan perayaan Natal nanti. Dan kami juga berdoa untuk semua warga dewasa di GKJ Ngantiwarna ini Tuhan. Kiranya Tuhan selalu berikan kesehatan, dan Tuhan berkati kami hari demi hari. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami ya Tuhan, di dalam menyampaikan dan di dalam kami memberikan sharing pada kesempatan saat ini. Dan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.